Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu saudaraku. Apa kabarmu? Di hari yang baru ini, saya berdoa kiranya Tuhan memberkatimu saudaraku, memberikan sukacita dari Tuhan dan damai sejahtera yang dari Tuhan menyertaimu. Bila ada dari saudara-saudaraku yang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkanmu. Di dalam doa yang sungguh, kami berdoa untukmu saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan memberikan kamu semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan optimisme yang baru bahwa Tuhan akan menjamahmu, memulihkanmu, dan memberikanmu kesehatan. Semangatlah terus saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita dalam renungan pagi hari ini dari kitab 1 Korintus 13 ayat 9 sampai ayat 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan ini. Kalaupun ada yang sempurna, tentu itu bukan saya. Tetapi yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan itu adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, kita harus mengenal diri sebagai orang yang terbatas. Kita harus sadar bahwa diri kita mengalami keterbatasan yang luar biasa. Tidak semua hal bisa kita pecahkan. Tidak semua hal bisa kita pikirkan. Tidak semua hal bisa kita lihat di dalam kehidupan. Kita adalah terbatas. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam keterbatasan itu. Kita harus membangun pengenalan yang sungguh kepada Tuhan kita yang tidak terbatas itu. Kepada Tuhan yang sempurna itu yang saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya terbatas. Sehingga dengan keterbatasan saya harus selalu mendekat kepada Tuhan selalu dan senantiasa setiap hari saudaraku. Sehingga dengan demikian, keterbatasan ini bukan untuk disesali, tetapi keterbatasan ini sebagai salah satu alat bagi kita untuk semakin dekat kepada apa yang tidak terbatas, kepada apa yang sempurna, yaitu Tuhan. Sehingga hidup saya arahkan selalu kepada Tuhan. Pikiran saya, kekuatan saya, dan hati saya arahkan kepada yang sempurna itu, saudaraku. Bukankah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus? Pengetahuan kita tidak lengkap. Apa yang kita miliki dalam hal pengetahuan terbatas. Dan kemudian nubuat kita tidak sempurna. Kita mungkin bisa melihat sesuatu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Dan kita bisa berkata sesuatu apa yang akan kita alami pada masa-masa yang akan datang. Tetapi itu semuanya saudaraku hanya dalam bentuk asumtif, bukan sebuah fakta. Tetapi yang membuat sebuah pasta kebenaran di dalam kehidupan itu dalam hal nubuat adalah Tuhan sendiri. Adalah Tuhan yang absolut, yang tidak terbatas itu, yang sempurna itu, yang menjadi salah satu kebenaran di tengah-tengah apa yang kita katakan. Oleh karena itu, teruslah mengarahkan pengetahuan kita, pikiran kita kepada apa yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Artinya di dalam kehidupan setiap hari, di setiap saat, saya tidak bisa mungkin lepas dari Tuhan. Karena saya berupaya untuk mengetahui dan memahami apa yang sempurna itu di dalam Tuhan, saudaraku. Dan kemudian dikatakan, saudaraku, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ada saatnya kesempurnaan itu akan tiba di dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadi jawaban kepada apa yang tidak sempurna. Kalau Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan, yang sempurna itu ada di dalam kehidupan, maka yang tidak sempurna itu, pikiran kita yang tidak sempurna itu, nubuat kita yang tidak sempurna itu, bahkan kasih kita yang tidak sempurna itu, ketika kesempurnaan itu tiba, semua akan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Kesempurnaan akan saya alami di dalam Tuhan. Apa yang tidak terbatas itu akan saya alami di dalam Tuhan, saudaraku. Dalam konteks 1 Korintus ini, bagaimana kasih itu menjadi salah satu hidup yang sempurna. Ketika kasih itu dilakukan, ketika hidup di dalam saling mengasihi kepada sesama, maka di sanalah upaya kesempurnaan itu akan kita alami.
Sehingga jawaban untuk kesempurnaan itu, saudaraku, adalah kasih. Kasih kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada semua orang. Di sana kesempurnaan kita itu akan kita alami di dalam kehidupan, sempurna di dalam kasih. Kalau kasih kita tidak lengkap, nubuat kita tidak lengkap, itu berarti kasih kita tidak lengkap, tidak sempurna. Makanya Rasul Paulus mengatakan, sekalipun kita mengalami atau memiliki pengetahuan, tetapi bila kita tidak mempunyai kasih, hidup kita tidak sempurna. Segala sesuatu kita bisa tahu, tetapi kalau kita tidak mengasihi, segala sesuatunya adalah sia-sia. Jadi hidup kesempurnaan itu, saudaraku, akan kita alami ketika ada wujud kasih itu di dalam diri kita kepada sesama kita lakukan. Kita perankan di dalam kehidupan. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, inilah panggilan kepada kita. Yang pertama, sadar bahwa kita tidaklah sempurna, memiliki keterbatasan. Tetapi di dalam keterbatasan itu, saudaraku, kita berupaya terus dan secara terus mengejar, secara sungguh-sungguh mengejar kesempurnaan itu, yaitu kasih. Melakukan peran kasih itu di dalam kehidupan kita bersama. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah kesempurnaan di dalam kehidupan. Kasihilah dirimu, hargailah dirimu. Dan kasihilah pekerjaanmu, hargailah pekerjaanmu. Di dalam takut akan Tuhan, dalam peran cinta kasih terhadap sesama. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidaksempurnaan kami harus secara sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadamu, karena Engkaulah yang sempurna. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk itu, sehingga peran kasih kami lakukan di tengah-tengah kehidupan. Kasih yang dari Allah, itulah yang sempurna. Sehingga hidup kami di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami melakukan cinta kasih terhadap sesama. Kuatkan kami ya Allah, sehingga cinta kasih kami tulus. Cinta kasih kami ada pengorbanan di dalamnya. Sehingga cinta kasih kami adalah merupakan saluran dari kasih Tuhan kepada kami. Biarlah umatmu ini bersukacita di dalam kasih, karena Engkaulah kasih itu sendiri. Hidup bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di sanalah kami hidup di dalam kasih. Berikan itu kepada kami ya Allah. Berkatilah umatmu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku cinta kasih di dalam kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu, saudaraku. Amin. Amin. Berusahalah, saudaraku, untuk mengejar dan mendekatkan diri kepada yang sempurna itu, yaitu Kristus Yesus. Tuhan memberkatimu, saudaraku.